Bagaimana mungkin duit tunggal ini bisa terpecah? Apa sih membuat mereka itu tidak lagi bersatu sebagai pemimpin bangsa? Saudara dan saudari semua, kita berjumpa kembali di dalam podcast Jenius Bangsa. Dan kali ini kita kembali berjumpa dengan Ibu Gemala Hatta. Selamat siang, Bu. Makasih. Terima kasih sudah berkenan untuk bersama kami kembali. Kita akan lanjutkan diskusi kita, Bu. Karena kalau mendengarkan Ibu bicara itu banyak sekali informasi berharga yang selama ini kita tidak pernah membacanya di buku, Bu. Ya, ini penting buat generasi muda zaman sekarang supaya kita tidak melupakan sejarah. Karena belajar di sejarah tentu adalah hal yang paling penting untuk membangun bangsa di masa depan. Ini saya mau tanya hal yang cukup sensitif ya, Bu. Kan Bung Hatta itu tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden setelah 1 Desember 1956. Ya, begitu ya, Bu. Betul. Pertanyaannya, bagaimana mungkin duit tunggal ini bisa terpecah? Apa sih membuat mereka itu tidak lagi bersatu sebagai pemimpin bangsa? Emang seserius apa perbedaan mereka, Bu? Iya. Sebetulnya bukan soal mereka tidak kompak, tetapi pada saat itu kan sudah ada pemilihan suara. Oh, oke. Setelah hasil pemilihan suara itu sudah bukan lagi kabinet yang menguntungkan untuk duit tunggal untuk kerjasama. Oh. Karena dipimpin oleh Perdana Menteri. Ya, di zaman itu berarti sistemnya adalah demokrasi parlementer berarti, Ya, Bu ya. sehingga akhirnya banyak partai-partai yang berkecimuk yang sekarang waktu itu lebih sedikit partainya. Memang partai itu boleh ada, tetapi kalau sangat terlalu banyak itu yang dilarang. Bentar, saya coba ingat-ingat, Bu. Berarti Bung Hatta itu berhenti menjadi wapres setelah pemilu 1955. 55, iya. Waktu itu yang menang adalah PNI. Tapi juga ada Partai Masyumi, ada Partai NU gitu ya. Iya. Ya memang itu sudah multi partai. Nah, kemudian akhirnya ditunjuk Perdana Menteri, Bu ya. Iya. Tapi kemudian akhirnya kepala negara sebagai simbol. Dan Bung Hatta bukan wakilnya Bung Karno, tapi mereka presiden dan wakil presiden. Kalau sehari-hari Bung Karno punya tangan kanan pasti, yang adminnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk wakil presiden itu adalah wakil dari negara. Tapi ada presiden, ketua kepala dari negara, dan ada wakil dari negara. Jadi ada presiden, wakil presiden, ada suami, ada istri, begitu. Jadi bukan berarti beliau kadang-kadang itu wakilnya Bung Karno, bukan. Beliau wakil presiden, jadi negara mempunyai satu presiden dan satu wakil. Nah, dua orang ini kalau kemudian sudah beda hasil pemilu mereka maka yang berkuasa itu Perdana Menteri. Sehingga akhirnya apapun yang diputuskan, jadi ayah merasa kalau begitu untuk apa saya digaji oleh negara. Dan memang banyak, memang bukan berarti smooth hubungan dua orang itu, tentu ada masing-masing pintar, masing-masing punya interest berbeda. Dan Bung Karno adalah senang dengan bagaimana negara supaya maju, Bung Hatta juga, cuman caranya berbeda. Jadi kalau ayah memikirkan karena dia seorang ekonom, maka sekarang saatnya tiba untuk memperhatikan ekonomi rakyat yang masih menderita. Jadi beliau larinya untuk pertanian bagaimana, perkebunan bagaimana, pertambangan bagaimana, tapi semua ditata dengan baik, bukan semena-mena. Jadi tidak bisa. Ayah kan menciptakan Undang-Undang Dasar Pasal 33. Dan di situ kita tahu bahwa apapun yang ada di dalam negara, bumi tanah air ini itu adalah milik negara. Jadi misalkan kita menggali atau ada emas di tanah kita, bukan serta-merta itu milik kita, beda di Amerika. Jadi itu harus diserahkan untuk negara, dan yang boleh mengelola itu adalah pemerintah. Swasta itu hanya membantu, tapi porsi terbesar harus pemerintah, bukan seperti sekarang. Nah, ini idenya kan bagus ya, Bu. Bagaimana kekayaan yang ada di tanah air kita ini milik negara, kemudian dikelola demi kesejahteraan rakyat. Yang mengelola adalah pemerintah. Secara konseptual ini kan sangat ideal, tapi mari kita diskusi yang kontekstual, yang realistis, Bu. Saat ini, menurut Ibu, apakah pemerintah sudah betul-betul
ketika mendapatkan mandat ya, mengatasnamakan kemudian negara ini, itu orientasinya untuk melayani rakyat atau memperkaya diri jangan-jangan. Kita lihat saja apa yang terjadi sekarang. Sangat tidak masuk akal, dan setiap hari kalau saya dengar TV rasanya saya mau matikan. Karena memang kita mengatakan kita mempunyai Undang-Undang Dasar 45, tapi itu cuma simbol saja. Jadi sama sekali tidak mencerminkan apa yang diharapkan oleh Founding Fathers. Ya, jadi sudah bingung mau mengobatinya, memperbaikinya dari mana. Seseorang yang kita percaya sebagai pemimpin, kok bukannya memimpin, malah memimpin hal yang negatif. Nah ini sama sekali agama apapun tidak akan memperkenankan. Cuman kita mau bicara sama siapa? Rakyat hanya bisa menangis pada Tuhan kan. Tapi selanjutnya ya mungkin Tuhan lagi mengulur-ngulur tali, satu kali disentak. Ibaratnya begitu. Nah, jangan sampai negara kita sampai terpecah belah. Yang dikhawatirkan karena kalau sudah tidak ada aturan, semua main cara, dan yang kita harusnya hormati dia sebagai pejabat yang penting, tiba-tiba dia korupsi, tidak berperi kemanusiaan sedemikian rupa, atau mereka money laundering dan sebagainya, itu macam apa? Padahal kita makan nggak bisa 10 kali makan dalam sehari. Sebetulnya tetap ada batasan, orang makan ya cuma 1 piring, 2 piring sudah jadi kenyang. Bung Hatta memang mencegah itu, makanya seperti sila-sila dari Pancasila itu kan agung sekali. Ya, bagaimana kita bisa mengharapkan itu terwujud? Jadi kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, itu seakan-akan ya bagus, nice to look at, tapi kapan mau diterapkan ya ini harus betul-betul tangan keras dari pemimpin. Kalau Bung Hatta memang tidak ada vested interest yang lain. Nah ini Bu, mau saya garis bawahi Bu ya. Jadi kan rumusan Pancasila itu sangat bagus. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 juga sangat luar biasa. Tetapi ternyata agar itu bisa bermanfaat, harus ada pemimpin yang kuat. Tetapi juga pemimpin itu tidak hanya kuat, dia harus bebas dari vested interest. Harus tidak mementingkan dirinya sendiri, harus tidak punya keserakahan, harus tidak punya hasrat memperkaya diri. Dan Bung Hatta menjadi contoh yang nyata dari sikap itu ya Bu. Karena beliau pikir saya mendapat otak dari Allah, itu untuk apa? Untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi dia takut kalau misalkan dia itu dimarahi Tuhan, ibaratnya gitu. Dan lebih lucu lagi kalau orang salam sama Bung Hatta, dia tidak mau tangannya dicium. Selalu ditarik. Dia sangat egaliter ya. Nggak mau dia bilang. Gitu ya? Jadi sampai saya bilang, ayah itu orang tua kan mau cium karena hormat. Ayah diam aja. Tapi ayah banyak diam. Saya harus berpikir kenapa? Karena prinsipnya karena beliau nggak mau dikultus individu, dia jauh dari itu. Dari hal-hal kayak begitu. Sangat. Jadi ayah itu betul-betul manusia nggak pikirkan tentang istri anaknya mau hidupnya gimana. Cuman dia pikir Allah akan menjaga, titik gitu aja. Nah ini saya mau mendalami Bu ya. Kan Bung Hatta ini sangat religius ya, sangat taat, dan kemudian juga membuktikan dirinya sebagai pejabat yang tidak koruptif. Ibu sebagai putrinya kan tahu persis lah bahwa beliau memang ya seperti itu, tidak koruptif ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kok bisa gitu ya, sementara zaman sekarang banyak sekali pejabat yang sangat religius tapi korupsi juga. Ini di mana celahnya Bu? Apa bedanya Bung Hatta dengan yang sekarang Bu? Mungkin karena dari kecil ayah saya sudah melihat bagaimana teman-teman keluarga yang disiksa Belanda pada saat dia muda. Jadi ada kawan keluarga yang sangat disayangi di keluarga itu, tiba-tiba satu hari, mungkin kalau Bapak pernah ke rumah kelahiran Bung Hatta yang di Bukit Tinggi, dulu di depan itu ada rel kereta api. Terus kemudian turun, pernah juga Matias Mucus ya, main film sama Marissa Haque itu sebagai pasangan pacaran gitu. Nah itu liwatnya ke situ gitu ceritanya. Nah waktu itu kawan dari keluarga itu tangannya dia acungkan ke depan dada menunjukkan dia diborgol. Nah ayah umur 6 tahun, ayah heran, itu orang baik sekali, kepada siapapun ramah dan baik, kok bisa orang sebaik itu ditahan. Terus akhirnya
keluarga memberitahu ya dia melawan Belanda, sehingga akhirnya dia ditangkap. Terus ayah pikir nggak mungkin dia orang jahat kalau dia sebagai anak 6 tahun. Di situ dia mulai ada benih-benih bahwa Belanda yang suka keliaran di Bukit Tinggi itu ternyata bukan orang baik begitu. Jadi mulai ada rasa perlawanan dalam dirinya. Nah, makanya waktu beliau masih di Mulo itu SMP, beliau kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh yang datang ke Sumatera Barat untuk menyuarakan suara kemerdekaan. Beliau tertantang gitu. Nah, kemudian akhirnya benih-benih itu kemudian menimbulkan hasrat bahwa saya harus sekolah dan untuk bisa membebaskan negara saya dari kolonialisme. Nah, itu yang terus terpatri sampai akhir hayatnya. Jadi karena itu tidak ada kerinduan untuk mencari uang, enggak. Karena dia pikir Tuhan akan mencukupi. Yang penting kita jujur. Dan dia yakin sekali. Dan memang banyak orang memberikan ibu saya sesuatu. Bukan karena apa ya, beras misalkan, kangkung atau apa, tomat atau apa. Dan bukan emas bergepok-gepok, nggak ada. Jadi keluarga ibu nggak nyimpen emas? Nggak ada. 5 kilo, nggak ada 10 berankas. kilo? Nggak ada berankas bahkan. Nggak ada, Bu? Nggak ada. Di rumah nggak ada berankas. Taruh di lemari. Nggak ada sama sekali. Jadi rumah kami itu tidak ada pemikiran memperkaya diri, itu nggak ada. Nggak ada ya, Bu. Dan ibu saya juga pakaiannya biasa. Ada nyonya punya tas branded macam-macam. Ibu saya senang dengan Tasikmalaya Anyaman. Ibu pergi batik atau apa. Bukan tipe sosialita yang harus branded ini. Nggak usah begitu. Dia kemana-mana orang udah tahu dia istri Bung Hatta. Jadi nggak usah pakai merek-merek, kan orang udah tahu. Sudah punya merek sendiri hormat. ya, Bu. Dia udah hormat karena dia pikir saya ya saya gitu. Dan zaman dulu juga make up-nya sederhana gitu ya. Nggak seperti sekarang. Dan ibu juga make up-nya juga sederhana produk dalam negeri meskipun dasarnya memang cantik ya. Gitu. Ini yang saya penasaran, Bu. Model pendidikan seperti apa yang kemudian melahirkan sosok seperti Bung Hatta? Dan kemudian model pendidikan seperti apa yang diterapkan oleh Bung Hatta kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga punya idealisme seperti bapaknya. Gimana tuh, Bu? Ya, sebetulnya pada saat ayah sebagai anak yatim, ibunya belum menikah waktu itu kan. Terus ayah pada saat kecil itu dibawa ke Batu Hampar. Batu Hampar itu tempat kuburan dari keluarga besar dari pihak ayah. Karena ayahnya ayah itu seorang ulama besar di Sumatera Barat. Bahkan dia lebih senior dari keluarga Buya Hamka. Lebih senior dari keluarga Buya Hamka. Dan karena itu beliau 40 tahun sebelumnya kakeknya ayah ada di Mekah. Dan waktu beliau kembali ke Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda, itu beliau mendirikan yang disebut Surau Batu Hampar, dan sampai hari ini masih ada. Masih ada Surau Batu Hampar. Dan itu sudah lebih dari 100 tahun. Ya, jadi kemudian di situ jadi pengganti dari kakek yang meninggal itu adalah seperti pamannya ayah, tapi yang selalu menyuarakan kebaikan. Jadi kalau ayah ke sana, cara mengajarkan agama itu sambil jalan di antara ini, di sini ada nih diceritakan ya, memoir. Jadi bagaimana ayah diajak jalan di petak-petak sawah. Karena sebagai pemilik surau itu mereka punya berapa kolam-kolam ikan. Jadi anak-anak santri nanti akan makan ikan dari dan sayur-sayuran atau apa semua tomat dari sekitar itu. Jadi sambil mengasih makan pada ikan-ikan diajarin agama. Kita hidup itu hanya sebentar. Berbuatlah kamu yang sebaik mungkin ya, agama, ajaran agama tapi diresapi oleh anak kecil. Jadi bukan dalih-dalih yang muluk-muluk, enggak. Otak anak kecil kan nggak bisa ngapalin macam-macam ayat, nggak bisa. Jadi tidak ke abstraksi ya, tapi ke pengertian yang berdasarkan pengalaman yang nyata. Jadi kamu harus jadi anak baik karena kita toh akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, itu ada di sini. Jadi artinya sambil jalan itu diberikanlah, karena dia seorang syekh kan, pamannya itu. Jadi syekh besar digantikan syekh muda. Nah cuman ayahnya kan keburu meninggal cepat, jadi belum sempat jadi syekh gitu. Nah kemudian anak ini diajarkan, anak laki kan, dan dia satu-satunya di keluarga yang laki kan, yang lain saudara perempuan. Jadi diajarkan. Nah itu terpatri, dan ayah selalu pikir, kalau gitu saya harus kembali nanti ke Yang Maha Kuasa, juga harus
menjadi orang yang tetap baik di matanya begitu. Karena itu apapun yang disebut jelek oleh Allah, ya itu yang dia tinggalkan. Jadi tidak main perempuan, tidak main judi, tidak mencuri, tidak yang pokoknya tidak nyontek juga pokoknya tidak ini pernah. contoh orang yang sangat taat, sangat punya integritas lah. Apa yang diyakini sebagai jelek tidak dilakukan, apa yang diyakini sebagai bagus dilakukan. Iya. Jadi berkorban itu adalah suatu hal yang penting. Karena ayah juga melihat Nabi Muhammad berkorbannya setengah mati. Ya. Tapi jadi nabi-nabi apapun, Nabi Isa juga berkorbannya setengah mati. Apapun Nabi Musa segala rupa. Nabi Ibrahim apalagi anaknya mau disembelih pun rela gitu kan. Jadi artinya panutan di atas itu yang utusan-utusan Allah para nabi itu kan sudah mencontohkan pada umat manusia. Tinggal kita sadar nggak bahwa itu sebetulnya suatu history yang harus dijalankan oleh umat-umat selanjutnya. Nah, jadi ayah dengan skala kecilnya dianggap ya saya cuma punya otak begini. Nah, itulah yang saya coba untuk menjadikan apa buah pikiran saya ke masyarakat. Jadi buah pikiran ayah kan banyak sekali. Dan kalau kita lihat tulisan ayah tahun 30-an itu sudah menggambarkan nanti akan ada satu mata uang. Itu tahun 30-an. Akhirnya euro baru terbentuk abad 20. Satu. Dan juga ayah sudah mengatakan bahwa Rusia tidak akan lama. Nanti akan terbelah karena komunisme nggak cocok. Dan ternyata terbukti juga. Ya, yang terpecah adalah Uni Sovietnya ya, Bu? Iya. Dan juga ayah juga meramalkan komunis memang nggak baik untuk dunia. Dan sekarang kan kita melihat bahkan Cina yang dulunya sangat komunis sekarang sudah sangat beda sekali, sangat kapitalis. Ya itu, jadi apa yang sudah dipikirkan. Dan ayah juga banyak tulis mengatakan bahwa Pulau Jawa itu harus banyak melakukan transmigrasi. Jadi keluar gitu karena ini mau tenggelam ibaratnya Pulau Jawa terpenuhi. Jadi reboisasi itu penting, makanya ayah marah sekali kalau pembalakan tuh terjadi. Kalau beliau masih hidup kelihatan bagaimana marahnya ya melihat bagaimana Sumatera Utara, kemudian terus Aceh, kemudian Sumatera Barat liar yang sangat tidak masuk akal. Baik, sebelum masuk ke situ Bu, ini yang tadi perlu diperdalam lagi Bu. Bagaimana cara Bung Hatta, ayahnya Ibu mendidik anak-anak? Oh ya maaf, sebetulnya kita tidak pernah didoktrinkan harus begini begitu, enggak ada. Oh, enggak ada. Kita bebas memilih apapun. Jadi pada saat kami waktu kecil di TK, waktu itu kan sekolah Islam itu jauh. Jadi akhirnya ibu saya menyekolahkan kami bertiga di sekolah Katolik. Oh, dan Bung Hatta nggak masalah itu? Waktu kecil kakak Metia sama saya di Perwari. Perwari Trisula yang nggak jauh dari dulu namanya Gedung Pola. Sekarang apa namanya Gedung Perintis Kemerdekaan Indonesia. Nah kemudian ayah waktu itu ditanya orang, kenapa anak-anak Bung Hatta kok semuanya masuk sekolah Katolik? Memang nggak ada sekolah Islam. Bukannya sekolah Islam nggak ada, tapi sekolah Islam tuh jauh. Dan juga anak-anak ini masih kecil. Dan kalau biasanya sekolah Islam orang tua juga tinggal di desa itu. Jadi dia bisa ngontrol anaknya. Lah kalau di Jari Menteng ngontrolnya kemana gitu? Mau ke Banten, ke Tangerang, kemana? Karena kita di Kitari semuanya itu sekolah. Ada Teresia, ada Mas Rujirini, ada Ursula. Terus Cikini satu-satunya. Tapi itu apa anak-anak Bung Karno pilih itu, ibu saya pilih sekolah Katolik karena ketahuan bahwa bukan soal agamanya. Karena di rumah kan kami juga dapat pelajaran agama Islam. Guru seminggu 2 kali datang ngajari macam-macam. Nah jadi kita udah khatam Quran udah pasti. Baca Quran ya bisa. Cuman masalahnya akhlak dan juga kedisiplinan. Itu yang ditanamkan di sekolah-sekolah Katolik. Jadi kami pun sampai hari ini juga teman-teman Santa Ursula saya. Jadi saya pernah di Perwari, kemudian Regina Pacis 4 tahun, kemudian selanjutnya dari kelas 5 sampai SMA di Santa Ursula. Kami tetap bergabung. Saya juga masih ada grup dengan kumpul-kumpul dengan teman Regina Pacis SD dan dengan SMP SMA Santa Ursula masih tetap terhubung. Dan dengan teman-teman saya di Fakultas Kedokteran UI, saya sebentar di situ sebelum saya ke Australia, kami juga tetap rapat akrab begitu. Jadi kita tidak ada, dan mereka mau agama, ada yang agama Hindu, ada agama apa namanya Islam, Katolik, Protestan, nggak masalah. Nggak masalah ya Bu. Karena bukan soal itu, tapi kenyamanan hati ketemu nggak? Baik Bu, ini pertanyaan terakhir di segmen ini ya. Kalau Bung Hatta masih hidup ya Bu ya,
apa yang akan membuat beliau marah dan kecewa melihat keadaan saat ini? Dan kira-kira beliau akan melakukan apa, Bu? Selain yang soal pembalakan atau di dalamnya Kalau lagi beliau pembalakan masih tadi? hidup, saya kira koruptor akan ditangkapi nomor 1. Iya. Ya, kejujuran akan ditingkatkan sekuat-kuatnya. Oke. Karena beliau tuh nggak pandang bulu. Iya, iya. Mau kamu teman, kamu nggak teman, kalau kamu salah merugikan negara, langsung itu dia pikir itu harus dibuang. Jadi pada saat itu memang bukan soal siapa dan siapa, tapi negara harus diselamatkan. Iya, iya, iya. Tentu secara adil tentu, dan Bung Hatta orang yang sangat pakai peradilan. Jadi pada saat Sultan Syahrir pun menderita karena waktu itu beliau dijebloskan oleh Bung Karno. Bukan hanya Sultan Syahrir, Pak Rum juga, Muhammad Rum yang mantan Muhammad Rum Menteri juga Luar sama. Negeri, juga Buya Hamka itu kan dijebloskan. Banyak sekali tokoh-tokoh nasionalis yang dijebloskan oleh Bung Karno ke Madiun. Dan kemudian pada saat Sultan Syahrir itu sangat sakit, Bung Karno disurati oleh Bung Hatta agar memperhatikan kesehatan dia, dan akhirnya Bung Karno mengirimkan ke Zurich. Oke. Tapi akhirnya meninggal di Swiss karena sudah tidak tertolong. Dan bahkan pada saat Bung Karno pun dalam keadaan sakit, itu Bung Hatta pula yang menulis surat pada Pak Harto agar memperhatikan kesehatannya. Kemudian hari yang sama dikirimkanlah dari Wisma Yaso Bung Karno ke RSPAD. Dan kemudian ayah sekaligus minta kepada Bung Karno supaya beliau dibolehkan menjenguk Bung Karno. Iya, iya. Kemudian Cokro Pranolo sebagai Sesmil, sekretaris militer, langsung datang siang hari pas kami, Kakak Metia dan saya baru pulang sekolah. Akhirnya Pak Wangsa dan kami berdua, Kakak Metia sama Gemala, dengan Bung Hatta pergi ke Bung Karno Untuk menengok beliau. dan menjenguk, dan kami melihat ruangannya tidak kotor seperti yang diberitakan di macam-macam orang. Cuman Cukup memang layak lah ya. bau lisol memang nyata karena zaman itu kan disinfektannya nggak seperti hari ini, bau mawar, bau ini. Kalau itu lisol ya lisol gitu. Tapi tidak bau pesing dan segala rupa enggak. Dan memang waktu itu keadaan Bung Karno sudah tidak seperti yang saya kenal ya. Karena dari kecil kan saya kenal Bung Karno, dan ada foto yang saya juga di pangku-pangku Bung Karno. Zaman saya masih 2 tahun, 3 tahun. Nah kemudian 1,5 hari kemudian Bung Karno meninggal. Nah artinya ayah itu memikirkan keadilan. Ya. Kepada siapapun, mau dimusuhi apa Jadi enggak. ada ketegasan, ada keadilan. Jadi beliau bilang bagaimanapun Sultan Syahrir itu teman seperjuangan. Bahkan yang disebut Bung itu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Bung lain nggak ada. Gitu. Dan Bung bahkan itu, Malaka juga tidak disebut Bung ya? Enggak, itu malahan. Kan Malaka enggak ya? Sekarang banyak orang menyebut saya Bung Anu, Bung Anu. Itu seperti bro. Kalau zaman sekarang kepersahabatan ya saya bro. Bro Tono, Bro Sony, itu sih urusan dia. Tapi yang disebut trio Bung itu cuma Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Baik Bu, Bu, kan Bung Hatta ini adalah bapak koperasi. Dia punya gagasan yang luar biasa tentang koperasi sebagai sokok guru perekonomian bangsa. Nah, apakah KDMP sekarang itu sama persis nggak dengan cita-citanya Bung Hatta, Bu? Kalau kita melihat pada paham koperasi, siapapun yang belajar koperasi tahu bahwa koperasi itu mulai dari bawah. Grassroots, dari bawah kesadaran. Saya punya apa? Saya punya sawah. Saya mau apa? Saya mau bertani. Tetangga saya punya sawah, tapi dia mungkin mau melakukan apa? Tanam apa? Yang tak lain punya apa? Nah, kita berunding. Kita berunding, yuk kita jual bersama ke satu tempat. Kemudian di tempat itu dikelola dengan ekonomi yang baik, sehingga kita dapat untung. Sehingga kita udah tahu tempat tadahnya nanti. Setiap kali panen, ada tempat tadah, dan dia nanti akan menyalurkan. Makanya ada rentetannya. Ada koperasi pemula, yang kita sebagai produsennya. Kemudian ada koperasi penyambung. Mungkin Pak Setio punya barisan armada bus atau angkutan, ya udah Anda gabung dengan kita. Terus mungkin teman yang lain punya apa, terus sampai akhirnya sampai di pelabuhan punya apa. Nah itu semuanya akhirnya bergabung sehingga kita bisa menyalurkan dan masyarakat bisa beli di toko koperasi. Pada tahun 63 saya diajak ayah, kebetulan ayah sakit, kemudian sempat setelah sembuh kami jalan-jalan naik kereta api ke satu tempat, kan ayah nggak mau mobil kedutaan, dikasih mobil sama orang embassy, enggak, saya mau naik kereta api. Jadi setelah sakit, ayah naik kereta api dan saya seneng lihat kereta api. Kereta apinya Swedia bagus, nggak terlalu bagus tapi
lancar. Iya. Kami berhenti di toko koperasi. Di situ saya paham. Di situ ada macam-macam, ada kain itu hasil dari tenunan para ibu-ibu. Iya, Kemudian iya, iya. ada yang mereka jual sosis. Mhm. Jadi ada mereka yang mempunyai usaha, ada daging, kemudian mereka cincang, mereka buat sosis jual di situ. Terus ada juga mereka yang vegetable, sayur-sayuran, macam-macam, salad dan sebagainya mereka Iya, jual iya. situ. Dan ada juga yang pensil segala rupa. Kalau pensil mungkin sebagai tambahan ya, tapi mungkin saja ada produsen yang punya. Jadi itu betul-betul disebutnya sebagai kooperatif shop gitu. Jadi tentu banyak modalnya. Saya lihat juga di Belanda itu Oke. ada susu, terus tulip, keju, itu semua koperasi dan mereka punya armada sampai bisa dijual ke luar negeri. Itu semua tangan-tangan channel-channel koperasi. Oke. Bahkan rumah sakit di Amerika meskipun negara kapitalis juga ada rumah sakit koperasi. Jadi yang pemiliknya itu adalah anggota. Iya, Jadi iya, kalau iya. sakit ya sudah saya ke situ, koperasi. Meskipun negara kapitalis, di Jepang pun juga. Koperasi sangat Koperasi kuat, tapi maju. catatannya Jadi, adalah meskipun dia kapitalis, tidak top down ya Bu, tapi bottom up iya, gitu jadi ya. semua itu kerjasama. Tapi kalau misalkan kita dimodali, niat kita kan ogah-ogahan. Iya, iya. Apa tuh Betul, ogah-ogahan? betul. Males-malesan. Males-malesan, iya betul. Jadi belum tentu tidak punya tanggung jawab nggak juga punya tanggung terhadap jawab. uang Dan itu. nilai-nilai kebersamaannya tuh di mana? Bukan berarti kalau di atas ditaruh kemudian punya, ya sedikit, mungkin hanya berapa persen. Tapi kalau misalkan dikasih uang digelontorkan terus, dia tidak berusaha Betul. untuk bagaimana cara nabung, bagaimana menginvestasi. Iya. Terima, udahlah, ntar rugi juga nggak apa-apa, ntar dikasih gitu. Iya, iya. Kan bukan begitu. Tapi bagaimana kita bisa menggabungkan modal masing-masing orang, kemudian dengan kemaslahatan yang baik. Yang satu punya transportasi, Iya, yang iya. satu punya palawijanya, yang satu punya konsumennya, terus mungkin ada yang punya pabrik plastik untuk apa Iya, buat atau karton untuk distribusi produknya. Jadi semua itu terpikirkan. Saya lihat konkret itu pada saat ayah ajak saya ke Belanda dan kita juga melihat koperasi susu, Iya, koperasi iya. keju, tulip juga ada. Teman ayah saya orang Belanda, mereka juga memberikan masukan. Oke. Jadi kalau misalkan ayah di Belanda, teman-temannya banyak yang datang. Iya, Dan iya, mereka iya. menjelaskan. Jadi saya anak kecil ya dengerin. Ini sangat menarik, Bu. Iya. Iya, iya. Oke, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih banyak, Bu Gemala. kasih. Kita banyak dapat wawasan yang berharga untuk membuat kita semakin mengerti lah ya situasi kondisi kita dan bagaimana semestinya kita bersikap dan bertindak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.